Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arjan alias 02. Oke sahabatku, jangan lupa like dan subscribe-nya ya sahabatku. Yuk sahabatku, kawanku semuanya, daripada kita bengong, ikut saya yuk mendengarkan ceramahnya Ustadz Hadi Hidayah ini. Semoga bermanfaat ya sahabatku. Selamat menyaksikan dan mendengarkan sambil lihat jalan mantau di kondisi saat ini. Ustaz, saya mantan pembunuh. Bisa nggak saya tobat? Saya katakan selamat. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Lalu saya sampaikan Quran surah kedua di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta orang tobat. Dan Anda sekarang sedang dicintai oleh Allah. Saya pun belum tentu bisa mendapatkan status itu. Jadi ketika Allah menanamkan cintanya, ambil itu. Karena tidak semua hamba bisa mendapatkan kesempatan itu. Maka dia terima tawaran kami itu. Tiba kemudian beberapa hari, saya tidak tahu orangnya siapa, kemudian datang orang yang penuh dengan tato, wajahnya juga kelihatan tidak biasa, tapi tiba kemudian ada pancaran keindahan di wajahnya. Dia datang cuma meluk, nangis, setelah itu pamit pulang. Tapi dalam hatinya saya melihat ada janji untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Setiap kita tidak pernah ada orang yang suci. Semua manusia pasti punya latar belakang yang pernah berbuat salah, dan harapan itu dibuka oleh Allah untuk kembali menjadi baik. Orang tua ini nggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama. Oh mau makan. Mama, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh nggak minta, nggak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar, padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras kurang, listrik belum dibayar. Kirimkan sebelum diminta, kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan, di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Saat nanti terjadi kiamat, pada saat itulah disebutkan, Masya Allah, awas, yauma yafirrul mar'u min akhi. Bahkan seseorang akan meninggalkan, gak kenal dengan saudaranya, di sana sini. Wa ummihi wa abihi, ibu ayahnya sudah gak kelihatan lagi, saling menyelamatkan diri. Dan dalam suasana itu terjadi hisab. Perhatikanlah, terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada orang-orang yang berteman saat di dunia, bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengambil teman saat di dunia, ketika sampai di akhirat menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia katakan, celaka saya Allah, kenapa saya enggak ikuti petunjuk Rasul pada saat saya hidup di dunia? Nyesal saya ya Allah, kenapa saya ngambil dia sebagai teman saat di dunia? Ya Allah, laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkan saya, memalingkan saya dari zikir kepadamu ya Rabb. Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zuzan, artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah. Saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya.
Kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Umrah syariat, haji syariat. Apa itu syariat? Jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu ya Allah. Kemanakah jalannya? Ini sholat. Panggil sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika anda dipanggil lewat adzan, artinya anda diberi jalan untuk mendekat kepada Allah. Yuk, katanya pengen dekat. Bahkan langsung dijawab, hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Sholat itu syariat. Kenapa saya sholat ya Allah? Hayya 'alal falah. Saya berikan kebahagiaan kepadamu dalam kehidupan. Saya berikan kesuksesan. Bukankah engkau mendekatiku ingin bahagia? Bukankah engkau mendekat kepadaku sujud meminta keberkahan dalam hidup? Bukankah engkau minta ampunan? Bukankah dalam sholat engkau minta rahmat dan rizki? Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Ya Allah minta rizki, ya Allah minta ampunan, ya Allah minta kasih sayang, ya Allah minta B, minta C, sampai minta Z. Ayo minta kepadaku. Makanya kalau orang benar-benar paham dengan ini, dipanggil sholat senang dia. Hanya orang kurang sehat yang ketika dipanggil sholat tidak senang.